Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sosial dimanapun berada. Saat ini kita lagi berada di Kabupaten Gorontalo, hadir bersama teman-teman kita, ada teman-teman Tagana Gorontalo, dan alhamdulillah ini yang ibunya ini sebagai koordinator, dua ini sebagai Tagana teladan berprestasi. Baik, ini Bu, kita sore hari ini sudah izin ya kita di kantor bupatinya ini, diberi izin. Sudah izin. Iya. Ini saya lihat di belakang kita ada kalimat Dulo Ito Mopolalio. Ini mungkin bisa dijelaskan sebelum kita masuk ke perkenalan. Ya, mungkin dari Pak Cipto ya. Dulo Ito Mopolai Olipu itu artinya bahwa mari kita membangun daerah. Membangun daerah. Membangun daerah. Membangun ya. Oh, membangun daerah. Dulo itu Mopolalio. Iya. Oh ya, siap. Iya. Jadi Mopolalio ya Pak, menguatkan. Ya. Kalau membangun itu kan membangun. Iya, iya, terima kasih. Baik, mungkin kita ke perkenalan dulu ya. Tadi kita coba, memang ini sangat menarik kalimat yang di belakangnya, makanya kita tanyakan lebih awal. Baik, kita mulai dari yang Ibu dulu mungkin untuk perkenalannya. Baik, keluarkan masker ya. dulu. Baik, nama saya Sri Hantuti Paramata. Nama panggilan sehari-hari Bu Tuti. Saya selaku koordinator Tagana Provinsi Gorontalo. Saya berada di Kabupaten Gorontalo, Tagana Kabupaten maksudnya. Demikian Pak Jul, dan saya didampingi oleh teman-teman Tagana berprestasi. Jadi panggilannya apa ini Bu? Ibu Tut atau? Mau terserah, mau Butut apa, yang penting saya Tuti, nama saya Tuti, dan baik, iya. Seperti itu Pak Jul. Siap, terima kasih. Ya, saya mungkin ke Pak ini ya, Pak Yono, Pak Mul lah ya, Pak Mul. Ya silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Bang Jul. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mulyono Marjun, biasa dipanggil Mul. Saya berasal dari Tagana Kota Gorontalo dari sejak tahun 2007, dan alhamdulillah kemarin saya diberi kepercayaan menjadi Tagana Teladan pada tahun 2019. Demikian Bang Jul. Iya. Dari Pak Mul ya. Dari Tagana mana ini Pak Mul? Kota Gorontalo. Kalau kan Ibu Tutinya kan domisili di Kabupaten Gorontalo, Tagana Kota ya. Alhamdulillah saya dari Tagana Kota Gorontalo Bang Jul. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Sucipto Abdullah, biasa dipanggil Cipto. Saya adalah anggota Tagana Kabupaten Gorontalo dan bergabung bersama Tagana Indonesia itu sejak tahun 2006 dan tahun 2018 kemarin saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan yang ada di Dinas Sosial Provinsi untuk mewakili Provinsi Gorontalo dalam pemilihan Tagana berprestasi. Dan alhamdulillah kemarin tahun berapa itu Pak? Tahun 2018. Kalau Pak Mul tadi tahun berapa? Tahun 2019. Oh iya. Saya tahun 2018 dan alhamdulillah berhasil meraih peringkat ketiga di tingkat Tagana Teladan Nasional. Ya, jadi berarti Pak Cipto ini senior, berarti Pak Mul ya, kalau di persoalan Tagana Teladan. Baik rekan-rekan, ini saya lihat ini mukanya lagi merah-merah, ini mungkin dari lapangan ya. Jadi ya, memang kita sudah beberapa hari kemarin ini kita berkutat dengan penanganan bencana yang kebetulan juga lokasinya Pak? Lokasi kita ada di 2 titik. Yang pertama ada di Kelurahan Kayu Bulan, yang kedua ada di Desa Buhu dan Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya. Oh, jadi 3 titik ya. Ini begini Pak. Ini saya lihat teman-teman ini aktif sekali di lapangan. Mungkin kita coba tanyakan dulu mengenai pekerjaan sehari-hari, kemudian prestasinya kan tadi sudah dijelaskan. Jadi mungkin kita mulai menanyakan apa tidak mengganggu di keluarganya, pekerjaan. Ini saya terinformasi katanya udah hari ke-10 ya penanganan dari Desa Tolite. Ini apalagi Ibu Tuti ini sebagai koordinator, ini hadir penuh. Jadi mungkin kita mau tanya dulu, mungkin di keluarganya ada yang nggak gimana ya, nggak setuju atau gimana, kita mungkin bisa tanyakan langsung mulai dari Ibu Tuti ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Jul. Sebagai informasi memang hari ini adalah hari ke-10
saya berada di lapangan yang awalnya sejak tanggal 17 September itu berada di Tolite. 3 hari dapur umum, kemudian pindah ke Kayu Bulan dan Buhu. Saya kaitkan dengan tadi pertanyaan Pak Jul, bagaimana dengan pekerjaan hari-hari. Saya adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ini Bu, saya menjelaskan, ini kan dosennya. Ini Bu, bimbingan mahasiswanya biasa dibawa ke bencana. Bimbingannya ke bencana. Betul. Jadi informasi ke teman-teman, ini luar biasa Ibu Tuti ini. Betul Pak Saya Jul. memang melihat langsung. Kemarin dengan teman-teman mahasiswa telepon, saya melayani mereka, artinya bahwa pekerjaan saya sebagai dosen dan kegiatan saya di Tagana tidak akan mengganggu kegiatan Mahasiswa rutin dilayani saya. di posko ya Bu? Selama mereka ada kesempatan ketemu saya di posko, saya layani, dan mereka tidak ada masalah karena di lokasi yang itu dekat dengan kampus Kabupaten Gorontalo. Jadi barangkali tidak ada masalah Pak Jul. Welcome buat mereka, jadi saya tetap layani. Persoalan keluarga juga seperti itu. Barusan saya mau WA anak saya, dia besok mau tes CPNS, tapi saya sudah siap. Alhamdulillah sudah, mohon maaf saya belum bisa bergabung Bapak menemani karena saya masih ada kunjungan Kementerian Sosial dan ada DO. Jadi bagi anak saya semata wayang tidak ada masalah. Begini Bu, kebetulan ini menarik sekali untuk Ibu Tuti ini karena memang seorang dosen pengajar di salah satu universitas di Gorontalo. Ini memang untuk pelaksanaan belajar mengajarnya itu gimana Bu? Apa bolak-balik posko ya. Atau gimana? Itu yang saya katakan tadi, bagi saya tidak ada masalah. Saya ada kegiatan kampus, saya balik ke kampus, tapi baju saya bawa. Pakai baju ini Tagana ya? PDH-nya? Tidak ada masalah, saya pakai baju Tagana dan orang kampus sudah paham. Tapi kalau memang saya bawa baju kampus. Jadi di dalam tas ransel saya itu sudah siap semuanya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak. Sebagai tugas pokok saya dan tugas sebagai saya relawan. Saya relawan sudah 17 tahun dengan umur Tagana 2005 Pak. Nah ini sebagai informasi ke sahabat sosial yang di mana saja berada, Ibu Tuti ini di kampusnya dijuluki Tagana, dosen Tagana. Itu. Jadi ini memang luar biasa sekali untuk kita teman-teman Tagana yang ada di Gorontalo dan secara se-Nusantara. Baik, kita lanjut ke Pak Mul. Ini Pak Mul, saya dengar ini di BPBD, pekerjaannya di BPBD. Ini bagaimana itu? Apa jangan sampai ada kecemburuan sosial atau gimana? Karena memang ini kita bekerja di lingkungan yang sama ya, mengenai kebencanaan. Itu bisa diceritakan sedikit Pak Mul? Ya, terima kasih Bang Jul. Ya, terima kasih. Izin boleh meminum. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu ASN di pemerintah Kota Gorontalo, khususnya di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo. Alhamdulillah kapasitas saya adalah kepala seksi pasca bencana atau rekonstruksi. Menyambung apa yang telah ditanyakan oleh Bang Jul tadi, apakah ada ketersinggungan dan lain-lain, saya kira tidak ada Bu atau Bang Jul. Bagi kami atau bagi saya pribadi, dimanapun kami bertugas, dimanapun kita ditempatkan, saya kira nilai kemanusiaan itu lebih diutamakan. Karena bagi saya, jadi nggak ada perbedaan ya, betul. Karena nggak rasis. Siap, karena Tagana itu kan sudah dari 2007 duluan. Jiwa. Siap. Ya. Panggilan Jawa itu Bang Jul. Saya kira seperti itu Bang Jul. Ya. Aman-aman saya. Keluarga sendiri gimana Bu? Pak Mul, istri? Kalau untuk keluarga, alhamdulillah selama ini mendapat support dari keluarga, baik istri, anak dan keluarga terdekat. Selama ini aman-aman saja. Dimanapun saya ditugaskan, sampai kapanpun, bahkan tidak pulang ke rumah pun, alhamdulillah, tinggal komunikasi aja yang gimana. Nah ini memang luar biasa ini niat dari teman-teman Tagana ini. Yang terakhir ini senior kita, Bang Cipto. Nah ini kita mau dengar dulu dari Bang Cipto ini, karena Bang Cipto ini memang praktisi, baik di dunia radio, dunia kemanusiaan, desain, seniman. Ini Bang Cipto. Jadi mungkin Bang Cipto bisa cerita sedikit. Ya, baik, terima kasih Bang Zul. Alhamdulillah untuk dengan bergabungnya saya di Tagana Indonesia ini ada banyak hal yang saya dapatkan, terutama hal-hal yang menyangkut masalah-masalah kemanusiaan dan pada dasarnya apa yang kita laksanakan ini tergantung niat karena memang ini sudah istilahnya sudah menjadi bagian dari diri kita. Kemudian dari sisi keluarga sendiri, alhamdulillah
kalau untuk urusan kebencanaan tidak pernah dipermasalahkan, tidak pernah dipersoalkan, karena memang keluarga juga sudah memahami, keluarga sudah tahu bahwa apalagi anak istri, mereka tahu bahwa saya adalah seorang anggota Tagana. Iya, jadi prinsipnya semua ini ada dukungan dari keluarga, teman-teman, rekan kerja. Jadi kita memang semua didukung untuk dalam aktivitas kita di dunia kemanusiaan ini. Betul, Pak Jul. Ya, jadi untuk selanjutnya rekan-rekan, nah ini saya kembali ke Bu Tuti karena ini memang salah satu koordinator perempuan. Siap. Ini kita berapa sih jumlah anggota Tagana kita di Gorontalo ini, Bu? Kita di Gorontalo yang ada di home base itu ada 1.200 sekian. 1.200 sekian, Pak Jo. 1.200-an ya. Iya. Ini seorang perempuan apa bisa didengar oleh teman-teman ketika memerintah di lapangan atau gimana? Kalau melihat keadaan ya mungkin seperti itu ya menurut teman-teman. Saya pertama dikatakan Sagana tertua lah karena memang saya angkatan pertama dan mungkin segi umur ada mungkin yang lebih tua dari saya, tapi dalam pelaksanaan di lapangan itu dianggap tertua. Dan menurut teman-teman ya yang dituakan. Nah, gini Bu Tuta, kaitan dengan sebagai pemimpin perempuan ini dengan jumlah anggota 1.300 ya. Kurang lebih. Itu didominasi laki-laki, kemudian diperintah seorang perempuan, itu gimana Bu? Bisa cerita sedikit karena ini sangat menantang untuk teman-teman kita para Srikandi Tagana. Silakan Bu. Oke Bang Jul, bagi saya mungkin menurut teman-teman, bagi saya pribadi sih persoalan biasa di lapangan. Tapi kenapa saya mengangkat saya sebagai koordinator? Perlu saya sampaikan bahwa sejak 2005 itu saya memang sudah aktif di lapangan. Mungkin kelihatannya teman-teman, mungkin dari situ ya menurut saya. Sejak 2005 itu saya memang aktif di lapangan kalau namanya ada bencana. Tanpa kenal jam berapapun, mungkin seperti itu penglihatan teman-teman saya oh yang cocok, mungkinlah seperti itu. Tapi kalau persoalan perintah dan sebagainya, ya seperti itulah seorang pemimpin. Dan bagi teman-teman laki-laki perempuan sama saja dengan saya, dan mungkin karena saya yang dituakan atau apa sehingga mereka di mana-mana oh bunda lah seperti apa. Jadi merasa mungkin terayomi lah atau apa dengan saya, sehingga sampai hari ini saya juga tidak tahu periodenya ini sudah mau periode yang keberapa. Benar Bang Jul, benar sesuai dengan penyampaian Bunda Tuti bahwa memang kita tidak melihat bahwa beliau seorang perempuan, tapi memang harismatik beliau di lingkungan Tagana Gorontalo itu sudah sangat dirasakan oleh teman-teman yang termasuk dalam jajaran Tagana ini, sehingga sampai dengan sekarang kita masih mempercayakan Bu Tuti untuk jadi keperan dan kehadiran Ibu di lapangan ini memang menguatkan teman-teman. Betul, ya, gitu, ya. Kepemimpinannya. Jadi attitude-nya. Ya, gitu. seperti itu mungkin Pak Jul. Baik. Nah, ini kita coba ke penugasan karena saya dengar informasi ini teman-teman Gorontalo ini sering di-BKO-kan di beberapa daerah. Nah, mungkin teman-teman bisa menceritakan kemana saja BKO kaitan Tagana Gorontalo ini membantu di teman-teman di daerah lain. Mungkin kita mulai dari Bang Cipto dulu. Kita mulai dari sini. Tadi kan dari sana terus. Jadi kita coba. Nanti saya Iya. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk penugasan-penugasan yang memang selama ini kita laksanakan. Itu terutama kita melihat dari permintaannya teman-teman yang di daerah di luar Gorontalo yang terkena bencana, kalau memang ada permintaan kita pasti bisa bergerak ke sana. Nah, ini terakhir di Mamuju. Ya, ini Gorontalo ke sana ya? Ya. Oh, 60 orang Pak. berapa orang? 60 Pak. 60 orang. Ini luar biasa untuk teman-teman Tagana Gorontalo. Nah, ini kemarin Mamuju. Mohon maaf ya, Manado ya, Mitra. Terinformasi terakhir Minahasa Tenggara. Itu saya dengar Pak Mulya ke sana. Tapi itu dengan BPBD apa sama Tagana? Iya, kemarin mungkin sekitar 5 hari yang lalu kami bersama tim gabungan. Di situ ada BPBD-nya, ada dari Tagananya, dan semua unsur kita membagikan bantuan, distribusikan bantuan ke daerah tetangga kita yang mengalami bencana korban banjir bandang dan longsor. Alhamdulillah kita 3 hari di sana membantu pembersihan dan membantu para korban.
terutama yang berada di pengungsian. Itu luar biasa jadi memang ini Tagana sudah berpengalaman ya di beberapa daerah untuk membackup teman-teman daerah lain yang tertimpa bencana ini. Saya Baik. tambahkan mungkin Pak Jul, sejak saya koordinator itu 2010, Ya. teman-teman ada kurang lebih 10 orang itu langsung berangkat ke Merapi. Merapi Jogja ya. Dengan Saya sempat tanpa dengar, biaya apa-apa Pak Jul. Saya bilang bismillah berangkat, alhamdulillah di jalan Itu aman. waktu itu memang ibu yang koordinatornya ya? Siap. Iya. Saya yang teman-teman gimana Bu Tuti, kalau teman-teman niat oke silakan berangkat, gimana tidak berangkat dulu nanti bagaimana perjalanan. Alhamdulillah aman sampai di sana. Wah keren. Aplaus dulu untuk Tagana Gorontalo ini luar biasa. Nah yang berikut ini dari berbagai penugasan saya rasa banyak kesan, banyak kenangan ya. Bukan kenangan. Jadi mungkin bisa ceritakan itu kenangan atau kesan-kesannya selama di Tagana ya secara umum. Oke kita mulai dari Butut, silakan. Baik, terima kasih Pak Jul yang pertanyaan keberapa kali ini kenangan. Saya kenangan yang saya rasakan itu yang pertama adalah sudah merasa puas, sudah merasa senang, sudah merasa bahagia. Saya sudah membantu masyarakat yang saya menerima bantuan kami. Tapi yang sebagai duka di kami adalah pada saat bagaimana masyarakat di sana menerima kami dengan keadaan macam-macam lah, seperti itulah keadaan di lapangan. Ya penyambutannya Ya. Atau tidak terima makanan seperti inilah. Tapi seperti itu namanya lapangan, bagi kami tidak ada masalah. Kami terima apa adanya karena memang sudah seperti itu namanya kita berada di lapangan. Mungkin Pak Jo. Memang kondisi yang sering terjadi ketika hal-hal ada penanganan bencana seperti itu, yang pertama adalah sikap dari penyambutan warga masyarakat itu. Ya kesadaran masyarakat Masyarakat itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini terkesan agak sulit diterima di lingkungan masyarakat karena memang kita harus tahu dulu kearifan lokal yang ada di situ. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan kearifan lokal yang ada gitu. Tapi kan kita ini mau datang membantu. Ya, meskipun niat kita itu kan sepenuhnya sebagai orang yang sebagai relawan yang ditugaskan untuk membantu begitu. Tapi terkadang memang hal-hal kita tidak pernah bisa merupakan hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal yang ada di situ. Wah, itu luar biasa. Dari Pamuli ya coba. Kita di lokasi ada benturan-benturan dengan masyarakat yang lokalan, makanya itu tantangan terbesar. Tapi tidak menyurutkan niat ya. Alhamdulillah. Tidak menyurutkan semangat. Ini memang luar biasa di Tagana kita, khususnya Tagana Gorontalo ya. Ini kesannya cukup banyak. Kalau di rentet kemarin mungkin full memory ya. Ya, karena memang banyak terlibat di lapangan di penanganan bencana. Baik, terakhir kita mungkin ada pesan-pesan motivasi ke teman-teman Tagana Gorontalo dan teman-teman di Tagana seluruh Indonesia. Silakan dari Ibu Tuti, silakan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang terakhir dari saya sebagai closing statement saya adalah yang pertama saya sampaikan bahwa kami Tagana dimanapun Indonesia dan khususnya kita Tagana Gorontalo dalam membantu masyarakat itu tidak pernah memandang bulu. Artinya kemudian karena semuanya demi kemanusiaan, dan yang terakhir adalah kami bekerja Tagana ini adalah bekerja satu komando yang one sebagai command, prinsip kita one command, one role, one corps. Mungkin itu dari saya Pak Jul. Terima kasih. Memang sebenarnya masih banyak yang pengen kita bincang-bincangkan, tapi karena memang waktu kita terbatas, kemudian kita masih punya tugas lain di penanganannya, mungkin jadi kita akan akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini. Namun tadi saya sempat dengar kita yel-yel dulu ya biar keren. Ya, jadi, mungkin Pak Cipto bisa pimpin yel-yelnya. Ya silakan. Oke, terima kasih. Kemensos hadir. Tagana Berani. Are you ready? Yes. Yes.